persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang menyapa saudara dan mengajak saudara untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya untuk menara doa hari ini, saat ini, saudara dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah hidup kami. Hari ini Tuhan, satu yang kami minta, Engkau sucikan dan kuduskan kami. Layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memimpin menara doa ini. Engkau berikan ya Tuhan, Engkau pimpin ya Tuhan doa-doa, pujian, penyembahan. Sampaikan pesan firman-Mu. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat tiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Kudus. Makasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari dari awal sekali lagi katakan, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari datang sembari apa bicara. Oh, ya Tuhan, beri kami hati seorang hamba, hati seorang pelayan yang mau melayani-Mu, yang mau ya Tuhan melayani bersama kami. Dola bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudaraku, berdoa, berdoa. Tuhan beri kami Tuhan, ya Tuhan, hati yang lembut, rendah hati. Hati ya Tuhan seorang pelayan yang mau melayani Tuhan, yang mau melayani ya Tuhan sesama kami. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. mari sembahyang. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku, oh ralabataka ralabalabalo, Samaria, pujilah Dia, ya la bala 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 ya la bala bala bala. Mari saudara siap terima pengurapannya saudara. Terima pengurapannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh ya lama. Api Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Ku sembah Kau Tuhan selamanya, seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya, seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya, seumur
hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari katakan biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi siap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Yesus selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Kami mau naikkan nyanyian pujian bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami hadir di sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara kami yang Tuhan sudah sembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih untuk doa-doa yang Tuhan sudah jawab sepanjang minggu yang lalu. Aku mau ucapkan banyak terima kasih Tuhan untuk banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang boleh diubahkan hidup mereka lewat menara doa ini Tuhan. Aku mau naikkan nyanyian pujian bagi-Mu. Tuhan, beri kami kesempatan lebih besar lagi untuk dapat melayani-Mu ya Tuhan. Melayani jiwa-jiwa ini supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan. Lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan, umat-Mu yang diubahkan ya Tuhan. Bapa, pakai kami semuanya ya Tuhan. Pakai hidup kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Atas setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan buat kami. Pemeliharaanmu ya Tuhan. Perlindunganmu ya Tuhan. Kami mau katakan terima kasih. Mari doa saudaraku. Ucapkan terima kasih kepada Dia. Dan saat ini ya Bapa, kami mau naikkan nyanyian pujian bagi-Mu. Oh ya la bakasiana mala bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Kami juga yang mau bersyukur ya Tuhan. Oh presiden kami bersama dengan 34 gubernur ya Tuhan. Bersama para menteri ya Tuhan.
Ya Tuhan, melakukan doa ya Tuhan. Ya Tuhan di ibu kota baru, tanah ibu kota baru ya Tuhan. Kami berdoa biar rencana ya Tuhan, ibu kota Nusantara ini berjalan dengan lancar ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, Kau berkati bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Lindungi bangsa kami ya Tuhan. Pimpin bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang makmur, yang sejahtera ya Tuhan, yang diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa biar tiap-tiap rumah ada doa pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Tuhan pakai menara doa ini ya Tuhan Yesus. Pakai ya Tuhan lebih banyak lagi jiwa memuji menyembahmu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, 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 haleluya. Mari saudara buka suaranya, kita naikkan nyanyian pujian buat Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati tiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Pasangan-pasangan suami istri, orang tua dan anak, juga dengan mantu ya Tuhan, mertua, semua hubungan Tuhan, aku berdoa untuk hubungan-hubungan nih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu turun ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun Tuhan dalam hubungan ini ya Bapa. Hubungan dalam keluarga dan rumah tangga ya Tuhan. Hubungan dalam pernikahan Tuhan. Tuhan turunkan berkat-Mu ya Bapa. Turunkan berkat-Mu. Ya Tuhan, suami istri ya Tuhan, Kau satukan. Ya Tuhan, dengan ikatan kasih-Mu, ikatan damai sejahtera-Mu Tuhan. Orang tua dan anak Tuhan, Tuhan satukan ya Tuhan mereka dengan ikatan damai sejahtera-Mu.
Supaya ya Tuhan ada berkat rohani di sana. Ada berkat kesehatan dan keuangan di sana Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami berdoa. Bawa setiap keluarga makin dekat dengan Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Makin mengasihi Tuhan dan menjadi panutan buat keluarga-keluarga yang lain ya Tuhan. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan ya Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan ya Tuhan. Ya Tuhan, orang-orang bisa dikuatkan lagi iman mereka ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami jadi kesaksian ya Tuhan buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku berdoa Tuhan anak-Mu yang sedang terbaring sakit karena Omikron ya Tuhan. Karena ya Tuhan virus corona, delta, apapun. Aku minta Bapa dalam nama Yesus kesembuhan. Dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sakit kanker, tumor ya Tuhan. Autoimun, aku berdoa sembuhkan mereka. Juga anak-anak yang sakit ya Tuhan, paru-paru ya Tuhan, liver dan juga ginjal, jantung Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, stroke, aku minta kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan mereka yang sakit GERD ya Tuhan, asam lambung. Tuhan tolong ya Tuhan, mereka yang diabetes ya Tuhan. Ya Tuhan, kencing manis ya Tuhan, darah tinggi, apapun sakit penyakit mereka, jenis-jenis oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Tuhan terima kasih Kau berkati studi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang studi Kau berikan masa depan yang terbaik ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus, berkati usaha, pekerjaan, bisnis, karir, daripada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Beri mereka hikmat-Mu, biarlah mereka menjadi orang-orang bijaksana untuk tahu apa yang harus ya Tuhan mereka putuskan dalam hidup mereka. Biar keputusan-keputusan yang mereka ambil semuanya ya Tuhan berdasar pada damai sejahtera-Mu. Untuk memuliakan Tuhan dan dimotivasi oleh karena kasih kepadamu ya Tuhan. Kasih kepada sesama. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan Kau mengurapi setiap kami, menjamah tiap kami. Ketika ya Tuhan firman-Mu akan disampaikan hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk doa-doa yang naik di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, biar Engkau mengurapi semua anak-anak-Mu Tuhan. Untuk bisa ya Tuhan menerima kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Engkau hidupi ya Roh Kudus. Sehingga akan mengubah hidup kami. Terima kasih, ubah kami Roh Kudus. Ubah kami, urapi hamba-Mu.
Untuk menyampaikan pesan ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara. Hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu bagaimana mengubah pasangan Anda. Saudara mungkin sering berpikir dan berusaha untuk mengubah, ya kan, pasangan saudara atau orang-orang di sekitar saudara. Saudara, Pak Sabta, aku nggak punya pasangan loh, tapi kita punya orang-orang sekitar kita, saudaraku. Kadang-kadang kita sering, ya kan, mungkin kita sering berpikir dan berusaha gimana ngubah mereka ya. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara semua, yaitu begini saudaraku, bahwa yang sebenarnya adalah Tuhan tuh gak pernah panggil kita untuk mengubah daripada pasangan kita atau orang-orang sekitar kita. Tuhan tuh gak pernah panggil kita atau perintahkan kita, kamu ubah tuh orang itu, biar dia berubah. Saya sering saudaraku begitu, karena saya pendetanya. Pak tolonglah Pak ngomongin Pak anak saya Pak, biar berubah dia tuh. Ada lagi yang berkata saudaraku, ya kan, ibu-ibu, Pak ngomongin Pak ke suami saya Pak. Ya kan, karena dia tuh dengarnya Bapak ngomongin supaya dia berubah Pak. Saya mau kasih tahu nih saudara, ya kan, Tuhan gak pernah memanggil kita untuk mengubah pasangan kita atau orang lain. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk apa? Menghargai orang lain, menghormati orang lain, mengasihi orang lain. Katakan amin. Nah, soal pasangan, soal istri dan suami, saudara, ini ada perintah Tuhan nih. Kita buka Alkitab kita. Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dan 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai istri, apa? Tunduklah kepada suami. Tunduk itu apa? Hormatilah. Hargailah suamimu. Seperti kepada Tuhan. Artinya gini. Kalau kamu istri bisa hormat sama Tuhan, bisa menghargai Tuhan, maka kamu mudah untuk menghormati dan menghargai suamimu. Itu ayat 22 artinya saudaraku. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 25, baca yang keras. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi diri kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi hal mengubah pasangan, ya kan, dan orang-orang sekitar kita ini semata-mata tuh yang bisa ngubah tuh cuman itu tugasnya Tuhan. Itu adalah pekerjaannya Tuhan. Ya, Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan apa? Hati yang baru, roh yang baru, ya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan, ini pekerjaan Tuhan yang mengubah. Waktu Tuhan mengubah kita, mengubah orang-orang sekitar kita, mengubah pasangan hidup kita, Dia berikan apa saudara? Hati yang baru, roh yang baru. Di sini ayat 27 katakan apa? Rohku, yaitu Roh Kudus, akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut apa? Segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhanlah yang dapat mengubah pasangan saudara dan orang-orang lain di sekitar saudara. Tuhan akan memberikan mereka hati yang baru, roh yang baru. Tanggung jawab kita adalah apa saudara? Mentaati Roh Kudus dan mentaati apa? Firman Tuhan. Saat kita mentaati Tuhan, maka Tuhan akan mengubah pasangan kita. Tuhan akan mengubah orang-orang sekitar kita. Katakan amin. Nah, saya akan bagikan saudara beberapa prinsip firman Tuhan yang dapat membantu kita memiliki hubungan yang sehat, yang kuat, yang baik dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara mau memiliki hubungan yang sehat, ya, yang kuat, yang baik? Katakan amin saudara. Ini penting karena hubungan ini ya kan saudara membantu kita, saudaraku, ya kan membantu kita, menolong kita, yang menyebabkan doa-doa kita, usaha kita dibuat Tuhan berhasil. Kuncinya adalah kalau saudara mau lihat blessing, ada blessing yang terus mengalir dalam hidup kita. Kuncinya adalah bagaimana hubungan kita
dengan sesama. Sehat, kuat, dan baik. Yang pertama saudara untuk pasangan, soal pasangan nih. Saya mau bicara pasangan, ya kan? Oke, saudara yang tidak punya pasangan, saudara berpikirnya begini. Ada kan partner kerja, pasangan kerja. Ya kan? Orang-orang sekitar saudara, saya pikirnya seperti itu. Karena kita ini sama prinsipnya, entah ada pasangan maupun orang sekitar kita. Kalau saudara dan saya mau, ya kan, membangun hubungan yang baik. Ya kan? Kita enggak disuruh Tuhan untuk mengubah dia. Saudaraku, ya kan kita sekarang pikir kalau dia berubah, ya kan, gak mungkin aku jadi begini, aku ngeresponnya jadi begini, aku tuh marah terus karena dia nggak pernah mau berubah, Pak. Itu mungkin pasangan, mungkin tuh anak, saudara, atau sikap kita sama orang tua kita. Tapi yang pertama kalau saudara mau punya hubungan yang sehat, yaitu pertama saudara harus menjaga respon atau reaksi saudara terhadap apa? Tindak tanduk mereka. Kelakuan pasangan kita. Kelakuan orang-orang, anak ke orang tua, orang di rumah kita, sekitar kita. Ya kan saudara? Itu yang penting tuh respon kita tuh gimana? Saudara, kita harus menjaga reaksi kita, respon kita. Berupa apa? Sikap, perkataan, perlakuan kita. Ini harus benar. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Jangan dianya begitu, dianya negatif, dianya nggak beres. Wah, respon kita enggak. Saya tuh dapetin ayat saudara sehubungan dengan bagaimana mengubah hidup orang lain. Itu bukan tugas kita. Yesus saudaraku Kristus, ya kan? Ya kan? Ini Yesus khotbah di atas bukit. Tapi dia sedang tujukan kepada orang-orang agama ini. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, saudaraku. Yesus berkata begini. Matius 7 ayat 3 sampai 5 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat yang kelima, baca yang keras. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini perkataan Yesus, ini perkataan yang begitu keras. Karena Yesus tuh kalau bahasanya sama orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, saudaraku, dia pakai bilangnya munafik kau. Wah, gitu. Tapi kalau sama orang-orang berdosa, yang mau berubah, yang mau bertobat, saudara, dia nggak pernah ngomong hai munafik kamu. Dia pakai bahasa cinta. Saudara, ini bahasa yang saya ngerti. Saudaraku, karena kan orang Farisi, orang Saduki, orang-orang yang agamawi itu saudara, itu kan orang-orang tipe orang yang mau mengubah orang lain, tapi diri sendiri tidak berubah. Nah, kita tidak akan dapat mengeluarkan selumbar. Selumbar saudara apa? Kayak atau kayu yang cuman sedikit gitu, yang bikin kita bisa masuk ke ke kulit kita itu yang sakit sekali itu. Itu selumbar, saudara. Kita nggak bisa keluarkan selumbar atau mengubah pasangan kita atau orang-orang sekitar kita kalau kita sendiri tidak berubah atau kita nggak keluarkan balok yang ada mata kita, saudaraku. Tuhan bilang, keluarkan dulu balok di mata kamu tuh. Supaya kamu bisa jelas ngelihat selumbar yang ada di mata saudaramu. Kalau baloknya masih ada, itu gak kelihatan. Artinya apa di sini saudara Kristus ya? Saya mau kasih tahu. Ya kan? Iblis selalu akan membuat kita selalu sibuk untuk mengecam. Iblis akan membuat kita sibuk untuk mengecam, menghakimi pasangan kita, orang-orang sekitar kita. Supaya dengan jalan ini dapat menyebabkan kita tidak pernah bisa melihat dan menyadari kesalahan kita sendiri. Dan kita menganggap bahwa diri kita ini selalu paling benar. Sehingga kita tidak pernah bertobat dan tidak pernah mengalami perubahan hidup. Kalau kita cenderung, hidup kita ini cenderung saudara untuk mau mengubah terus pasangan kita. Atau orang-orang sekitar kita. Maka kita akan sibuk untuk mencari-cari kekurangannya. Kelemahannya, kesalahannya, untuk kita koreksi mereka.
Atau kita akan sibuk mengecam, menghakimi, mengoreksi mereka. Jika kita selalu ngecam mereka saudaraku, ya menghakimi pasangan kita, orang-orang sekitar kita, anak kita kecam terus, kita hakimi terus. Maka ketahuilah mereka tidak akan pernah berubah. Justru mereka semakin keras terhadap kita. Dan mereka semakin jauh dari kita. Kita tidak bisa mengubah pasangan kita atau orang-orang sekitar kita. Saudara Kristus, hanya Tuhan yang dapat melakukan. Saudara percaya katakan amin. Dan kita sendiri pun tidak dapat mengubah diri kita hanya dengan kemauan keras kita. Tidak bisa juga. Kecuali kita mengizinkan Roh Kudus mengubah hati dan pikiran kita. Saudara Kristus, kalau kita ingin melihat pasangan kita diubahkan, orang-orang kita diubahkan saudara, maka kita harus berdoa agar Roh Kudus memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Kita harus menjaga sikap kita, ya kan, perkataan kita, perlakuan kita, supaya kita bisa menjadi panutan buat mereka. Katakan amin saudara. Ya kan, dia mau lihat contoh kita dulu. Kita nggak bisa, saudaraku. Saya lupa mau tayangkan satu gambar, saudara, karikatur bagus sekali. Jadi ada dua ibu saudara di karikatur itu. Satu ibu baca buku warna kuning. Anaknya baca buku warna kuning. Ibu yang sebelah main handphone, anaknya main handphone juga. Lalu ibu yang main handphone ini dia berkata kepada ibu yang lagi baca buku saudaraku. Ya kan, gimana ngajar anak supaya anak tuh suka baca buku. Saudara bisa bayangkan nggak? Ini kata-kata itu mestinya ada gambarnya, saudara. Saya dapat gambarnya. Gimana caranya kamu bisa ngajarin anak kamu kok mau baca buku? Anak saya nggak mau baca buku, maunya main handphone. Saudara, gambarnya adalah dua ibu. Satu ibu pegang buku dan anaknya pegang buku. Ibu yang berkata, bagaimana ngajar anak? Dia pegang handphone, anaknya pegang handphone. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan, ini bicara tentang, ya kan, kita nggak bisa keluarkan satu lembar daripada kayu yang ada di mata orang lain. Kalau balok kita nggak bisa keluarin. Tuhan mau di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Memang ini nasihat Paulus kepada Timotius yang masih muda. Tetapi sebenarnya ini kan firman Tuhan juga bukan cuma untuk orang muda. Tapi buat kita yang tua juga masih cocok. Untuk yang masih muda sekali juga masih cocok. Apa nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang masih muda? 1 Timotius 4 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Katakan amin saudara. Bagaimana kita nggak usah ngubah mereka. Saudara, tapi belajar kita harus bisa merespon omongan dia yang nggak beres lah. Kelakuan dia mungkin nggak beres di mata kita. Pasangan kita ini nggak beres, semuanya nggak beres. Gimana respon kita? Itu yang akan bisa, yang akan menyebabkan Tuhan mengubah dia. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudara. Tuhan yang bilang doa minta supaya Roh Kudus memberikan hati yang baru. Bukan cuma kepada dia, tapi juga kepada kita. Berdoa, ya kan, jadi teladan. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, bagaimana saudaraku, saudara dan saya bisa melihat ada satu hubungan yang sehat, yang kuat. Di mana pasangan kita, orang-orang sekitar kita mengalami perubahan. Saudaraku, ya kan. Yang kedua adalah saudara dan saya harus membangun yang namanya apa? Kesabaran dan penguasaan diri. Perhatikan gini, ya kan? Kita sebaiknya, saya tulis nih. Kita sebaiknya membangun kesabaran dan penguasaan diri ketimbang kita berusaha keras untuk mengubah mereka. Dengan cara apa? Kita mau kendalikan mereka dengan suara yang keras, dengan marah-marah. Lalu kita tunjukkan bahwa kita berkuasa atas mereka. Gak bisa. Gak bisa. Sekalipun itu, ya kan, anak kita. Apalagi pasangan kita. Gak bisa. Saudara, orang lain bahwa gak bisa. Saudara, Kristus.
Ya kan? Banyak orang ingin mengubah. Yang saudara, pasangannya, orang sekitarnya. Dengan cara apa saudaraku? Dengan cara apa saudaraku? Mengendalikan mereka. Dan berkuasa atas mereka. Ya kan? Beri mereka pilihan. Karena reaksi kita yang paling baik. Ya kan? Efesus 4 ayat 2 sampai 3 katakan begini. Hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah apa saudaraku? Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya enggak ini kan di dalam teks saudaraku, tetapi saya tuh diingatkan Tuhan. 1 Petrus pasal 5, tolong dah lihat di sini. Nih kan saudaraku, biasa kan para pendeta, hamba Tuhan, pemimpin rohani, gembala-gembala, mereka tuh berusaha untuk mengubah jemaatnya, mengubah orang sekitarnya. Dengan cara apa? Mau mengendalikan dan berkuasa atas mereka. Ini nasihat Rasul Paulus. Dia kenal baik dengan gembala agungnya. Dan dia adalah gembala jemaat saudara. Petrus ini saudara. Dia kasih nasihat di 1 Petrus 5 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Saksi penderitaan Kristus. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah apa? Kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan apa? Paksa. Jangan terpaksa. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau apa? Mencari keuntungan. Tetapi dengan apa? Pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau apa? Memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Teladan bagi kawanan domba itu. Katakan amin saudaraku. Seringkali kita tuh mau pakai power kita untuk ngubah. Ngubah anak kita, ngubah istri kita. Atau ngubah suami kita, atau ngubah bawaan kita. Kita mau pakai power kita. Kita mau berkuasa atas mereka. Nasihatnya itu gak akan pernah bisa. Jadi teladan. Katakan amin. Oleh karena itu belajar apa? Sabar dan mengendalikan diri. Ketimbang kita mau kendalikan dan berkuasa mereka. Belajar sabar dan kendalikan diri. Ketika kita mau belajar sabar dan mengendalikan diri saudaraku. Kita sedang apa? Mengembangkan buah roh. Kita sedang hidup dipimpin oleh apa? Roh Kudus. Cara orang yang mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah dia mau kembangkan kesabaran dan pengendalian diri. Dan ini dampaknya apa? Saudara akan memiliki hubungan yang sehat, kuat, dan baik dengan pasangan saudara dan orang-orang sekitar saudara. Katakan amin. Roma 8 ayat 6 katakan apa? Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau kita mau mengendalikan orang lain, mau berkuasa atas dia, ini namanya apa? Hidup yang dipimpin oleh daging. Ini kedagingan saudaraku. Dengan suara yang besar. Kalau dia gak mau nurut, kita marah. Kita ancam dia. Kita tekan dia. Atau kita ngambek. Ini sihir saudara. Ini manipulasi. Ini kayak sihir. Saudara, ini hidup dalam kedagingan. Saudaraku. Alkitab katakan, Roma 8:8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Katakan amin. Kalau tidak berkenan, gak dapat hasil apa-apa. Gak bisa mengerjakan apa-apa. Saudaraku, yang ada adalah hubungan kita itu akan kehilangan yang namanya damai sejahtera. Sekali lagi saya mau kasih tahu kepada kita semua. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk mengubah orang lain atau pasangan kita dengan cara mengendalikan dan berkuasa atas mereka. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menghormati mereka, menghargai mereka, dan mengasihi mereka. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara suka berdoa dan bergaul dengan Roh Kudus, kalau kita suka berdoa dan bergaul dengan Roh Kudus, maka Roh Kuduslah akan menolong kita untuk bisa bersikap ramah,
sopan, sabar, penuh kasih kepada pasangan kita dan orang-orang sekitar kita. Jangan merusak hubungan dan rumah tangga saudara dengan perkataan. Sebaliknya, saudara harus memakai perkataan yang baik untuk membangun pasangan saudara dan orang-orang sekitar saudara yang mendengarnya, supaya mereka beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Katakan amin. Jangan rusak rumah tangga dengan kata-kata. Gampang ngomong, gampang hajar. Wah, bentar, cerai. Jangan cerai terus. Saudara, ini apa yang kita ucapkan ini bisa terjadi. Katakan amin saudara. Jangan hati-hati. Saudara, kalau dia gak mau ngikutin maunya kita kendalikan, kita memperkuasa, kita ancam dia, cerai nanti. Jangan. Lebih besar belajar sabar, kendalikan diri. Di situ Tuhan melihat saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin, entah di bisnis, di pekerjaan, di gereja, saudara kembangkan buah roh sabar pengendalian diri. Saudara artinya dipimpin Roh Kudus, saudara akan melihat hasilnya. Saudara akan berbuah dan buahnya lebat. Banyak orang diubahkan. Banyak orang. Ini saya khotbahkan ini. Saya praktekkan. Saya jalani, saya melihat. Hasilnya luar biasa. Luar biasa saya lihat. Katakan amin saudaraku. Ya. Orang-orang sekitar saya. Termasuk saya ini diubah juga oleh istri saya. Ya kan dia tunjukkan. Bukan dia mau berkuasa mengendalikan saya. Ya kan tidak. Saya lihat kekuatan doa ini. Istri saya. Saya hargai. Saya benar-benar waduh. Ya. Wah ini jauh dari sempurna saya ini sebenarnya. Saya melihat perubahan. Terus anak-anak full timer sekitar saya. Oh yang rekan kerja semua pelayanan. Saya melihat bagaimana Tuhan mengubah. Saudaraku, ketika saya belajar. Coba tahan reaksi saya. Ketika saya nggak bisa tahan reaksi saya. Respon saya salah. Pasti kacau semuanya. Tidak benar. Ya kan? Ketika saya bisa belajar sabar dan kendalikan diri, saya melihat hasilnya luar biasa. Yang ketiga, saudaraku. Poin yang ketiga. Kita harus berani mengambil sikap seorang pelayan bagi mereka. Berani ambil sikap seorang pelayan. Jadi kita ini harus merelakan. Ya kan? Harus rela mengosongkan diri. Dan berani mengambil sikap seorang pelayan buat pasangan kita. Buat anak-anak kita. Buat orang-orang sekitar kita. Buat orang tua kita. Saudara mengerti, katakan amin. Saya tuh suka baca Filipi pasal 2. Saya suka kitab Filipi. Apa iseng lagi? Baca. Sampai kalau ada apa-apa mau bahan khotbah, selalu keluarnya Filipi pasal 2. Entah Filipi pasal 4. Kita baca Filipi pasal. Karena ini kunci saudara, kemenangan. Saudara akan dapatkan kemuliaan dari Bapa. Kehormatan dari Bapa. Berkat dari Bapa. Kuasa dari Bapa. Urapan dari Tuhan. Itu kuncinya di mana? Di Filipi pasal 2 ini saudaraku. Saya lihat ini nih kuncinya. Kita lihat saudara, kita baca sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam apa? Kristus Yesus. Ya, taruh pikiran perasaan dalam Kristus Yesus. Ya, kita tahu pikiran perasaan Yesus. Makanya kita belajar firman Alkitab. Itu tahu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Malaikat telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan, memberikan kepadanya apa? Nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin saudara. Ini penting dibaca, diulangi. Tuhan akan berikan pengertian buat kita. Yang intinya adalah saudara dan saya jangan mempertahankan, ya kan? Ya, Yesus ini tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus pertahanan. Aku nih suamimu loh. Aku nih kepala keluarga. Aku bos loh. Aku yang cari duit. Aku yang ngasih duit. Kamu kok suruh-suruh saya cuci piring? Masa saya harus cuci piring? Masa saya harus buang sampah? Masa saya harus jaga anak? Ini contoh-contoh kecil. Istri nyuruh-nyuruh. Kau yang harus aku suruh harusnya. Aku kan kepala. Enggak gitu harusnya. Istri, aku tuh udah capek urus rumah, urus anak, urus apa. Cari duit lagi. Kamu. Saudara, seringkali kita nih debatnya cuma soal jasa. Siapa yang paling berjasa, siapa yang paling capek. Siapa yang paling berprestasi. Kita adu di situ. Akhirnya perang. Ketika kita saudaraku. Dengan pasangan, dengan orang di rumah, dengan sekitar. Saudaraku, kita hanya berpikir bahwa. Ya kan, bahwa aku ingin memang melayani. Ingin memberi. Ya kan, yang terbaik. Karena kan perintah yang Tuhan tadi kan ada. Hai istri apa? Tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Mungkin saudara berpikir bahwa pasangan saudara adalah seorang yang tidak pantas untuk dihormati, dihargai atau dikasihi. Sebab perkataannya atau perlakuannya nggak baik terhadap saudara. Saya mau kasih tahu saudara, ingatlah bahwa saudara seharusnya, ya kan, lebih mentaati Roh Kudus, lebih mentaati perintah firman daripada menurutin perasaan hati kita. Mungkin perasaan hati sakit lah. Kenapa kok pasangan aku begitu? Perlakuannya gitu, perkataannya begitu, sakit aku nih. Tapi saudaraku, kalau saudara mau belajar untuk taat, seperti Yesus taat, mengambil rupa seorang hamba. Kita ini hamba Tuhan. Kita mau melayani itu dengan cara apa? Mentaati apa yang Roh Kudus dorong kepada kita. Mentaati apa yang menjadi perintah. Perintah saya sebagai suami apa sih? Kasihi istriku. Seperti Kristus mengasihi aku. Perintah Tuhan itu apa kepada saudara sebagai istri? Hormati, tunduk, hormati, hargai suamimu. Saya ingin beritahu kepada saudaraku yang Yesus. Ya kan? Saudara menghargai, menghormati, mengasihi pasangan saudara. Bukan karena mereka pantas untuk menerimanya. Tetapi karena saudara ingin menyenangkan hati Tuhan dengan mentaati perintahnya. Katakan amin. Apa perintah Tuhan? Kalau saudara taati itu perintah Tuhan, maka saudara akan hidup dengan damai sejahtera. Yesaya 48 ayat 18 katakan, saudaraku, sekiranya engkau memperhatikan apa? Perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti apa? Pasir. Dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudara berkata bahwa aku gak pernah bahagia lu berumah tangga. Coba cek. Apakah saudara seorang yang mau mentaati Tuhan lebih daripada menuruti perasaan saudara. Kalau saudara lebih mentaati Tuhan, firman Tuhan, saya yakin saudaraku, saudara akan berbahagia. Katakan amin. Kita akan berbahagia dalam rumah tangga kalau kita mentaati perintah Tuhan. Ini kata damai sejahteramu. Jika sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak. Perintah apa yang harus kita perhatikan saudara? Efesus 5 ayat 22-23 katakan apa? Hai istri apa? Tunduklah pada suamimu. Hai suami apa?
kasihilah istrimu. Artinya apa di sini? Bahasa istri kepada suami seharusnya adalah bahasa apa? Bahasa menghormati, respect dan honors. Bahasa menghargai, bahasa menghormati. Suami senang kalau bahasa istri adalah bahasa yang sopan, ramah, ada dibungkus dengan sikap hormat, sikap menghargai. Senang sekali suami. Nah, bahasa suami kepada istri adalah bahasa apa? Bahasa cinta kasih. Setiap ibu, setiap istri itu senang kalau dia tahu dia itu dicintai oleh suaminya. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Dua anak-anak bahasanya, orang tua harus memberikan bahasa yang apa saudara? Kepada anak-anak, kita harus hormati, hargai anak-anak kita. Sekalipun dia anak, jangan sembarangan ngomong, kau ini jelek, kau ini bodoh. Itu gak dihormatin. Seringkali kita mau anak kita pintar, tapi tiap hari kita bilang bego bener. Buyan, kau orang Palembang itu. Jangan saudaraku, hormati anak-anak kita. Kita harus punya dua bahasa. Bahasa untuk menghormati dan bahasa cinta. Nah, kalau sayang, panggil anak kita sayang. Wah, setiap anak yang merasa dicintai, otaknya jadi cerdas. Katakan amin. Makanya bahasa suami kepada istri itu bahasa cinta. Kalau istrinya cerdas, dia bisa ngajar anaknya, anak-anaknya jadi cerdas. Kalau istri-istri, ya kan, tidak pernah mendengar, suami nggak pakai bahasa cinta kepada istrinya. Ya kan saudara, istrinya akhirnya rasa nggak dicintai, otaknya nggak jalan jadinya saudara. Akhirnya ngajar anak juga berat, buntu rasanya. Wah anaknya kok jadi begini. Itu saudara. Jadi ini semua ada kaitan saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Terakhir saudaraku, yang keempat. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Maksudnya begini saudara. Saudara harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Kebutuhan saudara sebagai apa? Sebagai suami. Saudara kan punya kebutuhan nih sebagai suami terhadap istri. Butuh apa saudara? Ya dilayani sama istri. Makannya, minumnya, seksnya, segala semua. Itu kebutuhan saudara kan istri. Tuhan akan cukupi itu nanti. Ketika saudara belajar mencukupi segala kebutuhan istri saudara. Katakan amin. Ya kan? Istri butuh dia apa? Dihormati, dihargai, disayangi, diterima, diberikan rasa aman, dicukupi segala keuangannya. Itu semua, saudaraku. Kalau kita, ya kan? Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Sebagaimana kita mau mentaati Tuhan untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Mau penuhi kebutuhan pasangan kita. Nanti Tuhan yang akan ubah pasangan kita memenuhi kebutuhan kita. Saudara bisa mengerti sini katakan amin. Pernikahan bukanlah berfokus tentang diri kita. Pernikahan bukanlah berfokus tentang diri kita. Ya kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan segala kebutuhan kita. Berupa perhatian, pelayanan, kebahagiaan dari pasangan kita. Tetapi pernikahan adalah tentang apa? Mengasihi dan melayani. Bagaimana kita dapat melayani kebutuhan pasangan kita berdasarkan anugerah kita. Anugerah Tuhan. Saudara akan mengalami sukacita. Saya kata joy. Ya kan? Dalam rumah tangga. Apabila kita mengerti bagaimana menaruh prioritas dalam hidup kita. Joy. J-O-Y. Pakai ejaannya bahasa Indonesia. J-nya siapa? Jesus. Ini prioritas kita, Jesus. Yang kedua, O-nya apa? Others. Yaitu pasangan kita dan orang sekitar kita. Y-nya siapa? Ya kamu, saudara dan saya. Kita yang terakhir. Joy. Ya kan? Jadi kasih itu bicara tentang apa? Tentang sacrifice, tentang korban. Tentang memberi. Tentang memberikan nilai-nilai. Saudara. Tentang daripada orang lain. Kalau kita mau mentaati perintah Tuhan dalam rumah tangga kita.
maka Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara diberkati dengan pesan ini, saya berdoa biar Tuhan akan mengubah setiap kita. Mengubah hubungan kita, pernikahan kita, hubungan kita, keluarga, saudara, dan orang-orang sekitar kita. Pertama apa saudara? Perhatikan reaksi saudara. Katakan amin. Dia boleh ngomong apa, buat apa. Tapi reaksi kita harus benar di hadapan Tuhan. Di hadapan dia. Jadi teladan. Yang kedua belajar apa? Sabar dan mengendalikan diri. Bukan mengendalikan dia dan mau berkuasa atas dia. Yang ketiga apa saudaraku? Yang ketiga adalah kita harus mengambil sikap seorang pelayan. Dan belajar untuk memenuhi kebutuhannya. Tutup mata kita akan berdoa semuanya saudaraku. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau buat hubungan kami makin sehat, kuat dan baik. Sehingga di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Aku minta Tuhan turunkan berkat-Mu. Perintahkan berkat-Mu ya Tuhan. Untuk setiap rumah tangga, setiap keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Yesus. Ubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, bungkus semua anak-anak-Mu dan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Ya Tuhan, biar Engkau memberkati mereka. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini
sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Sebab kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.